Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. Akhirnya kita lanjutin lagi nih kisah Joel Ellie Tess di serial The Last of Us by HBO Go tahun 2023. Dan kali ini Sakahayang akan membedah tuntas episode kedua yang digadang-gadangkan menjadi episode yang paling menggemparkan masyarakat Indonesia. Bukan over proud, tapi kita sepatutnya bangga jika serial paling populer tahun ini mengangkat Indonesia sebagai bagian yang sangat penting di dalamnya. Dan bukan sekedar figuran saja. Yap, di episode kedua ini kita akan diberitahu asal muasal jamur parasit ini menyebar sampai membuat dunia porak-poranda. Dan terima kasih untuk artis senior kita Eyang Christine Hakim beserta jajaran pemain lainnya. Karena ketika masyarakat Indonesia sedang sibuk dengan gimmick-gimmick sad boy dan drama-drama ceringe, tapi Eyang kita ini diam-diam ikut bermain di serial The Last of Us. Oke lah, daripada kebanyakan opening sampai subuh, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan seperti biasa, biar kalian gak ketinggalan update terbaru dari Sakahayang, silahkan subrek aja. Karena serial ini akan terus dibahas tuntas seminggu setelah tayangan perdana di platform HBO. Enjoy! Film ini diawali dengan diperlihatkannya suasana kota Jakarta pada hari Rabu tanggal 24 September 2003. Di sebuah rumah makan terlihat seorang wanita paruh baya sedang makan siang seperti biasanya. Lalu tiba-tiba seorang jenderal TNI bersama bawahannya terlihat sedang mencari dan menghampiri wanita ini. Di tengah ketidaktahuan, wanita ini langsung dibawa si jenderal ke suatu tempat. Di dalam mobil, sang jenderal bintang 3 ini memastikan kepada Bu Ratna, seorang profesor mikologi dari Universitas Indonesia, bahwa kami tidak salah orang. Dan kami akan membawa ibu karena ada sesuatu yang sangat genting sedang terjadi. Sesampainya di lab dinas kesehatan yang dijaga ketat, Bu Ratna pun langsung dipersilahkan meneliti sebuah spesimen yang sudah dipersiapkan. Di tengah situasi mencekam, Bu Ratna pun langsung melihatnya. Dan tak memerlukan waktu lama, Bu Ratna pun memastikan jika jamur ini memang jenis Ophiocordyceps. Namun Bu Ratna heran kenapa mereka sampai menggunakan obat anti jamur di slide mikroskop. Lalu sang jenderal berkata jika obat itu digunakan saat pengambilan sampel pada tubuh manusia. Sontak Bu Ratna pun merasa konyol karena jamur cordyceps tidak bisa hidup di tubuh manusia. Dan tanpa sepatah kata pun Bu Ratna langsung dipersilahkan untuk mengeceknya sendiri. Dalam ruangan karantina, Bu Ratna dengan baju APD serius langsung mengecek jasad yang sudah ditembak mati. Kaki kiri bagian bawah, Bu. Apa ini gigitan manusia? Dari arahan jenderal, Bu Ratna langsung mengecek sebuah gigitan yang terlihat sudah bermutasi. Di tengah keheranan, Bu Ratna pun bertanya apakah benar ini gigitan manusia. Lantas Bu Ratna langsung mengecek mulut si korban. Betapa syoknya Bu Ratna ketika mendapati kenyataan jika jamur cordyceps ini bisa hidup di tubuh manusia. Singkat waktu, setelah apa yang ia lihat tadi, Bu Ratna pun bertanya kapan pertama kali ini terjadi. Lantas si jenderal memberitahu, tepatnya 30 jam yang lalu di pabrik tepung dan gabah barat kota Jakarta. Seorang wanita tiba-tiba melakukan tindak kekerasan dan sampai menggigit 3 orang pekerja lainnya. Kemudian wanita itu dikunci di kamar mandi sampai polisi datang. Namun wanita itu kembali beringas dan terpaksa harus ditembak. Lalu 3 orang yang digigit pun melakukan hal yang sama dan harus berakhir dengan cara yang sama. Akan tetapi, informasi pasien zero masih belum diketahui dan bisa saja pasien zeronya adalah wanita itu. Lantas Bu Ratna menanyakan kondisi para pekerja lainnya. Si jenderal pun menginformasikan jika 14 orang pekerja hilang entah kemana.
Lantas si jenderal mengungkapkan alasannya membawa Bu Ratna, di mana si jenderal menginginkan sebuah obat dan vaksin untuk mencegah penyebaran. Akan tetapi, Bu Ratna menegaskan jika selama dirinya hidup dalam profesinya, tidak ada obat dan vaksin untuk kasus jamur Cordyceps. Lalu si jenderal bertanya, apa yang harus kami lakukan? Bom, mulailah pengeboman. Bom seluruh kota dan seluruh orang yang ada di dalamnya. Apa ada yang bisa antar saya pulang? Tanpa diduga, Bu Ratna menginstruksikan untuk membombardir kota beserta orang-orangnya. Dan Bu Ratna yang sudah putus asa hanya ingin pulang kepada keluarganya dan menghabiskan sisa hidupnya. Kemudian scene beralih ke masa sekarang di mana Ellie baru terbangun dari tidurnya setelah pelariannya dari benteng pertahanan Fedra. Akan tetapi Ellie langsung disambut Joel dengan todongan senapan M4 karena masih menganggap jika Ellie terinfeksi. Namun dengan santuinya Ellie kembali menjelaskan jika dirinya tidak terinfeksi. Bekas gigitan di tangannya pun sudah 3 minggu ini tidak memburuk. Di tengah keheranan Tess dan Joel, Ellie pun menjelaskan jika Marlin menemukannya sudah dalam keadaan tergigit, tapi Marlin tidak menembaknya. Ia melakukan beberapa tes dan karantina untuk menunggu apakah dirinya akan menjadi monster. Dan Ellie pun tidak mengerti karena dirinya merasa sehat-sehat saja. Hingga setelah menjelaskan itu, Ellie pun izin pipis dulu ke belakang. Back there, you can find a spot. Oh, funny. Di tengah rasa tak percaya, Tess pun mengungkapkan jika bisa saja Ellie benar-benar kebal terhadap jamur itu. Namun Joel yang sudah melewati banyak kejadian tidak percaya akan hal itu. Menurutnya, cepat atau lambat Ellie pasti akan berubah menjadi monster. Joel pun menyarankan Tess untuk membatalkan misinya dan kembali ke dalam tembok, lalu mencari cara lain untuk mendapatkan suplai. Akan tetapi Tess yang optimis tetap bersikeras untuk melanjutkan misi ini. You hungry? Lalu sebelum melanjutkan perjalanan, Tess pun menyuruh Ellie untuk sarapan dulu. Dan kalau tidak punya makanan, ia bisa membagi sedikit dendeng kering untuk Ellie. Namun Ellie yang sudah mendapat perbekalan dari Marlin berkata tidak usah repot-repot. Is that chicken? Oh, jelas saja Joel dan Tess pun merasa syirik dengan makanan Ellie yang terlihat enak. Dirasa Ellie benar-benar berharga bagi Fireflies. Tess pun menanyakan apa sebenarnya tujuan Marlin mengantarkan Ellie. Sontak Ellie pun bingung karena Marlin menyuruhnya untuk merahasiakannya. Tapi karena terus dipaksa, Ellie pun mengungkapkan jika Marlin sedang berusaha membuat sebuah vaksin dari tubuhnya di markas Fireflies bagian barat. Mendengar kata vaksin, Joel pun sudah muak karena sejak dulu vaksin tidak ada yang benar-benar bekerja. Di tengah perdebatan benar atau tidak, Tess pun membuat sebuah keputusan besar dengan akan menyelesaikan misi ini dan bertaruh pada Ellie yang mungkin bisa menyembuhkan dunia ini. Lalu Joel pun berkata jika Ellie kejang-kejang sedikit saja. Don't. Okay. Dan akhirnya Joel pun sepakat untuk melanjutkan misi. We should get moving. Moon. Is this where they bombed? They had to slow the spread somehow. Singkat waktu, perjalanan mereka pun terhenti oleh puing-puing gedung yang menutupi jalan. Namun sebisa mungkin mereka harus selalu menghindari masuk ke dalam bangunan. Alhasil mereka pun memilih jalan memutar untuk meminimalisir resiko. Where the fuck are they already? I didn't know last time. Di tengah perjalanan, Tess pun berbincang-bincang dengan Ellie terkait bagaimana Ellie bisa digigit.
Lantas Ellie pun menceritakan jika gigitan itu akibat Ellie memasuki gedung yang ditutup aparat Fedra. Ya istilahnya bangor lah. Mendengar hal itu, Tess pun memuji Ellie sebagai anak yang pemberani di usianya yang baru menginjak 14 tahun. Hingga sesampainya di jalan tol, Ellie pun menanyakan jenis-jenis makhluk yang sering dikatakan orang-orang, di mana katanya ada jenis yang bisa melemparkan bom spora dan juga makhluk berkepala jamur yang bisa melihat di dalam kegelapan seperti kelelawar. Sontak Joel dan Tess pun heran dengan pengetahuan yang dimiliki bocil ini. What was that? Let's keep moving. Singkat waktu, karena tidak ada jalan lain, mau tak mau mereka pun harus melewati bangunan hotel. Saat sedang melintasi genangan air dengan ketengilannya, Ellie yang seumur-umur gak tahu rasanya nginep di hotel mulai berakting sebagai tamu sekaligus pelayan. Sorry. Betapa kagetnya Ellie saat menemukan tangkurak di dalam air, namun untungnya tangkurak itu tidak hidup. Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka sampai di lantai 10 dan perjalanan mereka pun kembali terhenti akibat reruntuhan gedung. Dan karena pintu-pintu hotel terkunci dari dalam, Tess pun menyuruh Joel untuk membantunya naik supaya bisa mencari jalan untuk lewat. You good up there? Yeah. Setelah Tess pergi, Joel dan Ellie yang masih canggung pun mulai berbincang-bincang. Dan yang menarik di sini saat Ellie bertanya, berapa lama orang yang sudah terinfeksi mampu bertahan hidup? Lantas Joel pun menjelaskan umur makhluk itu tidak menentu, bisa sebulan, 2 bulan, bahkan setahun. Tapi ia pernah mendengar ada makhluk yang masih berkeliaran selama 20 tahun atau semenjak wabah ini menyebar. Akhirnya Tess berhasil membuka jalan. Lalu dengan wajah suram, Tess pun mengajak Joel untuk melihat apa yang ia temukan. There's so many. Melihat banyaknya makhluk itu, Tess pun menjelaskan jika terakhir kali mereka kemari, makhluk-makhluk itu masih sedikit. Namun mungkin karena banyaknya orang yang mencari tempat perlindungan, mereka malah terinfeksi dan membuat koloni makhluk semakin banyak. Melihat makhluk-makhluk itu serempak bergerak terkena cahaya matahari, Tess pun menjelaskan jika sebenarnya mereka semua terkoneksi. Tess pun menambahkan jika jamur-jamur yang tumbuh di tanah memiliki akar sepanjang 1,6 kilo. Dan jika kita menginjak cordyceps yang masih aktif, secara otomatis jamur itu akan memberikan sinyal dan menggiring makhluk-makhluk itu untuk menyerang ke lokasi kita menginjak jamur. Mengerikan sekali. Ya, melihat banyaknya makhluk itu di jalanan yang akan mereka lalui, mau tak mau mereka pun harus mencari jalan lain. Singkat waktu, akhirnya mereka sampai di depan museum yang banyak ditumbuhi cordyceps. Tess pun menjelaskan jika di lantai atas akan ada jalan untuk bisa menyeberang. Dan untungnya cordyceps di museum ini sudah mati mengering. Setelah melakukan persiapan, mereka pun langsung masuk dengan berhati-hati. Cooked. Oh, shh. Betapa kagetnya Ellie saat melihat seseorang dengan luka yang masih baru. Melihat hal itu, Tess dan Joel langsung waspada dan mengecilkan suara, seolah mengetahui jenis makhluk apa yang ada di tempat ini. What would you hear? Are you saying something to that? We are silent. Oh, ternyata di museum ini banyak sekali makhluk yang sudah dibakar dan mengering. Dengan berhati-hati mereka kembali melanjutkan perjalanan. Dan akhirnya mereka sampai di lantai paling atas, tapi tiba-tiba
Hampir saja plafon yang bobrok menimpa mereka. Namun sialnya, hal itu terlalu menimbulkan suara yang sangat keras. Di tengah ketegangan dalam keheningan, Joel pun mengisyaratkan jika makhluk ini mengandalkan pendengaran untuk menyerang, atau anak game menyebutnya sebagai clickers. Untuk sesaat, Joel bisa mengalihkan perhatian clickers. Dalam keheningan, Joel mencoba mereload pistolnya. Melihat clickers menjauh, ia pun langsung mengajak Ellie untuk mengendap-endap. Akhirnya, meski dengan susah payah mereka mampu menghabisi 2 clickers di tempat ini. Dan dengan santuinya, Ellie berkata jika ia tergigit lagi. Setibanya di atap museum, Ellie pun menyeberang terlebih dulu sementara Joel berusaha menolong Tess yang terkilir. Meski Joel khawatir karena Ellie kembali tergigit, namun Tess terus meyakinkan Joel jika Ellie benar-benar kebal. Is that everything you hoped for? Saat Joel menghampiri Ellie, mereka pun sudah bisa melihat markas Fireflies yang sudah tak jauh lagi. Dan karena hari sudah sore, Tess pun mengajak yang lain untuk segera melanjutkan perjalanan. Sambil berjalan, Joel terus memperhatikan luka gigit di tangan Ellie, dan kini Joel pun mulai yakin jika Ellie benar-benar kebal. Singkat waktu, akhirnya mereka pun sampai di tempat yang sudah dijanjikan. Namun sekian lama menunggu, mereka pun heran karena orang-orang Fireflies tak kunjung datang. Lantas Joel pun berinisiatif untuk mengeceknya. What's going on? I don't know. Oh, ternyata ada yang tak beres pada anggota Fireflies di tempat ini. Lalu Tess yang penasaran langsung pergi mengecek ke dalam bangunan. I mean, there's gotta be a... Dan ternyata seluruh anggota Fireflies di tempat ini sudah binasa. Bahkan salah satu dari mereka sudah terinfeksi. Melihat keadaan ini, Tess pun terlihat panik dan seolah terburu-buru mencari petunjuk radio, peta atau semacamnya guna menyerahkan Ellie. Hingga Joel yang merasa misi ini telah gagal mengajak Tess untuk kembali saja. Not my f***ing home! Sontak Joel dan Ellie pun kaget melihat Tess yang emosinya seperti tak terkendali. Hingga Ellie pun menyadari jika Tess telah terinfeksi. Show me. Oh my god! Rupanya Tess tergigit saat bertarung melawan clickers di museum. Lalu Tess menyuruh Ellie untuk membuka perban dan menunjukkan kepada Joel jika keajaiban ini memang nyata. Dengan tangan yang mulai gemetaran, Tess pun meminta Joel untuk membawa Ellie ke tempat Bill dan Frank. You're not gonna take her. Ask you for anything. Now shut the fuck up, because I don't have time. Tess pun memohon karena ini adalah permintaan terakhirnya. Jagalah Ellie dan kau akan membawa kesembuhan pada dunia. Lalu tiba-tiba... Tapi meski Joel berhasil menembaknya, tapi sungguh sial. Orang ini malah menyentuh Cordyceps yang masih aktif. How many? All of them. Oh my god!
shit! Joel pun mengatakan jika mereka semua sudah mengetahui posisi kita dan kita sudah tidak punya banyak waktu. Mendengar hal itu, Tess pun segera melakukan pengorbanan terakhirnya. Setelah persiapan selesai, Tess pun memberikan pesan terakhir dengan berkata, "Selamatkanlah yang bisa kau selamatkan." No! Me, you fucker! Saat Tess kesulitan menyalakan api, tiba-tiba salah satu makhluk menyadari keberadaan Tess yang sudah terinfeksi. Bagaimana? Sangat dramatis sekali bukan? Setelah kita tahu asal-muasal jamur ini menyebar, keputusan Tess untuk terus melanjutkan misi merupakan sebuah keputusan yang besar. Karena memang Ellie lah satu-satunya yang mungkin menjadi harapan bagi umat manusia. Meski Tess harus meninggal, tapi berkat Tess lah Joel masih akan terus melanjutkan petualangannya bersama Ellie. Stay terus di channel Sakahayang, karena sequel The Last of Us akan tayang setiap hari Minggu, atau tepatnya 1 minggu setelah episode terbaru muncul. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.